Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fala haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali berjumpa menyapa Anda dalam program spesial kita setiap bulan Ramadan di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan acara Gema Ramadan ini pemirsa perlu kami sampaikan ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Seperti apa Gema Ramadan sore hari ini? Saksikan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, masih setia bersama kami di Gema Ramadan ya. Sore hari ini kita punya tema yang menarik sekali, yaitu amalan utama di bulan Ramadan. Nah, tentu saja kita sudah ingin menggali ya kan, ingin mendalami bagaimana amalan-amalan apa saja yang perlu kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Telah hadir bersama saya narasumber yang spesial tentunya. Yang pertama ada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah, SHI MSI. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelihatannya sehat sekali nih ya. Alhamdulillah, keliling-keliling. Subhanallah. Iya, muter puasa. Pokoknya nggak pusing aja ya. Iya, jadi kalau tidak putar malah pusing. Oke pemirsa, Yai Ubaidillah ini merupakan sekretaris MUI Jawa Timur ya, dan sekaligus dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Ampel. Baik, yang kedua ada Bapak Kiai Ahmad Ainul Yakin LC MAG. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tafsir Hadis Shahihuddin 2 Surabaya. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali nggih. Masih diberikan panjang umur sehat. Amin. Baik. Amin. Gimana, udah pada siap nggih tentunya? Siap untuk apa? Siap untuk apa? Berbuka lah. Ya, siap untuk menyampaikan ilmu-ilmu Yai. Kalau berbuka ini sudah siap. Iya, tapi kurang lebih 1 jam lagi. Iya. Baik, tema kita sore hari ini Yai akan kita bahas amalan utama di bulan Ramadan. Nah, tentu saja selain puasa ya tentunya ya, amalan yang utama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini apa saja ya? Monggo dari Yai Ubaidillah, monggo. Semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya istimewa. Semuanya itu. Semuanya gitu. Iya, karena memang ada hadis qudsi yang menegaskan kullu amal ibni Adam majziyun bihi illa syiyam. Jadi setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Innal hasanat, Allah yang membalasnya. Aku itu maksudnya Allah. Innal hasanat, semua kebaikan itu yudha'afu, itu dilipat gandakan bi isyrin, dengan 10 kali lipat hatta sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Kalau untuk di hari-hari biasa, tapi kalau Ramadan enggak. Berlipat-lipat, tidak berhingga lah, kira-kira seperti itu. Maka amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi istimewa. Apa saja itu? Yang spesifik ketika akhir Ramadan itu ya jelas. Pertama, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Poso itu pasti. Baik. Ya, puasa Ramadan kan wajib. Maka itu menjadi utama. Kemudian mangqoma Ramadhana, kan juga ada barang siapa yang qoma. Qoma itu bisa sholat taraweh, bisa qiyamul lail ya. Tapi yang spesifik di Ramadan itu adalah sholat taraweh, karena di luar Ramadan tidak ada yang namanya taraweh. Maka ini menjadi utama. Kemudian lagi membaca Al-Qur'an. Ya, talil Qur'an. Karena tadarus di bulan Ramadan itu adalah hari ulang tahunnya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka di sini yang menjadi istimewa karena apa? Kita talil Qur'an itu salah satu amalan yang dirindukan surga. Masya Allah. Ya kan? Al-jannatu mustaqun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. 4 golongan ini istimewa semua. Siapa pertama? Talil Qur'an. Ya, jadi orang-orang yang senang membaca Quran, makanya untuk tadarusan itu menjadi utama. Apalagi di Ramadan ini turunnya wahyu pertama. Ya, kemudian hafizil lisan ini utama juga, yaitu orang yang menjaga lisannya. Ya, dan mut'imul ji'an.
Jadi mut'imul ji'an itu yang ngasih makan orang takjil, yang ngasih makan orang yang lapar lah. Intinya gemar bersedekah, ini menjadi utama juga. Kemudian wassoim fi syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini 4 golongan ini yang dirindukan surga. Dan ketika lakukan ini, maka pintu surga akan terbuka lebar untuk kita semua. Subhanallah. Itu jadi utama semua. Okay. Selain 4 yang disebutkan Yai Ubaidillah, ya Ainul Yakin, ada tambahan mungkin amalan utama-utama ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tadi keterangan dari Yai Ubaidillah bisa saya ambil atau saya bagi 2 ya. Amalan yang diutamakan di bulan Ramadan itu tidak hanya hubungan dengan Allah saja, namun juga hubungan dengan sesama manusia. Baik. Karena memang pemirsa TVRI Jawa Timur, tujuan kita puasa itu yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. Ya. Agar kita semakin bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa itu, kalau kita buka surat Al-Baqarah di awal-awal maupun surat Ali Imran, definisi orang bertakwa yang tadi dirindukan surga, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menggapai surga Allah yang luasnya terbentang antara langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu bukan diberikan, tapi disiapkan. Masya Allah. Sehingga beda diberikan dengan disiapkan. Kalau diberikan itu apa adanya diberikan. Tapi kalau disiapkan itu spesial. Berarti orang yang bertakwa itu, tujuan kita puasa ini agar menjadi orang bertakwa sehingga kita dispesialkan oleh Allah mendapatkan surga. 2 ayat selanjutnya itu ternyata membincang tentang ibadah sosial dan ibadah spiritual. Mulai dari alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, sedekah tadi disebutkan ya Ubaidillah. Wal kaziminal ghaiz, menahan emosi. Hafizul lisan termasuk menjaga mulut agar tidak marah, mencaci maki orang lain. Wal afina 'anil nas, memaafkan semua orang yang merasa dia ada salah di dalam hati kita, sudah kita maafkan semua. Maka wal afina 'anil nas inilah kiai-kiai kita membuat sebuah acara setelah Ramadan, biasanya halal bihalal, kita maaf-maafan, keliling kampung, muter ke tetangga. Karena memang tetangga ini paling banyak kita dosa ke tetangga ya. Bahkan kalau sekarang ini, mohon maaf, fenomena sekarang itu tetangga itu kalau emosi sedikit ditembok itu ya. Di Surabaya itu ada itu. Di Surabaya ada kejadian seperti itu. Masya Gimana Allah. maksudnya ditembok ya? Ketika tetangga ini misalnya ada emosi, ada salah apa dan lain sebagainya, jalan yang buat dia keluar rumah, yang buat dia keluar ke gang itu ditembok sama yang ini. Ditutup ya. Ditutup, iya bener, dibuntu gitu loh. Nah, ini kan wala afina 'anil nas. Kalau kita ingin Ramadan ini kita lulus, maka kita sekali lagi wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang, semua pun siapa saja memaafkan. Kemudian pada ayat selanjutnya itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma yaf'alu. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang dia nggak pernah salah, nggak pernah maksiat, suci, nggak pernah keliru sama Allah, tidak. Tapi ketika dia keliru, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan di bulan Ramadan ini banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang itu yang Ramadan sudah, waktu saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal istrinya, ditinggal anak-anaknya, ditinggal pekerjaannya. Pokoknya dia fokus kepada Allah, keliru. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ketika Ramadan itu juga memperhatikan istrinya. Beliau juga mengajarkan kepada istrinya, tanya jawab dengan istrinya. Bahkan Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kalau sudah mendekati Lailatul Qadar, sekiranya apa yang saya baca? Rasulullah mengatakan, perbanyak baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Rasulullah, sekelas Rasulullah saja itu masih muasyarah, masih juga dengan istrinya itu masih romantis sekali, masih harmonis sekali. Bukan kemudian Ramadan alasannya mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya istrinya ditinggal, anak-anaknya ditinggal, pekerjaannya ditinggal. Baik. Artinya amal yang baik di bulan Ramadan itu tadi tidak hanya terus fokus pada Allah aja, itikaf terus gitu ya, Inge. Benar. Baik, Yai Ubaidillah tadi disebutkan bahwa
salah satu yang dirindukan surga yang pertama adalah tahlil Quran, membaca Quran nih. Mungkin ada pemirsa jamaah di rumah nih pingin tips bagaimana sih yang paling mudah semangat kita untuk mengkhatamkan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Tadarus itu penting. Jadi di bulan Ramadan kebiasaan masyarakat kita yang mentradisi dan membudaya itu tadarus. Tadarus itu ada yang baca, ada yang menyimak. Jadi enggak kemudian baca yang lain tidak menyimak. Maka ketika wahyu pertama turun itu tidak langsung dibaca, tapi mendengarkan dulu Rasulullah. Malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang menyimak. Ketika Rasulullah membaca, Malaikat Jibril yang menyimak. Makanya kemudian tadarus itu adalah saling menyimak, ada yang membaca, ada yang menyimak. Maka ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan la tuharrik lisanaka lita'jalabi. Maka tidak boleh kemudian kita itu tergesa-gesa kalau terawih cepet gitu kan, ya kan? Tidak boleh itu sebenarnya. Karena apa? Itu bisa makhorijul hurufnya bisa keselip-kelip itu. Karena apa? Ketika Allah menurunkan Al-Quran itu juga diajarkan cara membacanya, alias tajwidnya itu juga diperhatikan. Maka tadarus itu menjadi amalan yang istimewa bulan Ramadan. Ada yang baca, ada yang menyimak. Sehingga ya kita bisa saling mengkoreksi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya waktu-waktu khusus ya menghatamkan Al-Quran, itu lebih istimewa lagi. Misalkan setiap sholat maktubah, kita lah ambil satu juz gitu loh. Sehingga nanti ketika akhir Ramadan kita bisa khatam 2 juz atau 3 juz kan, alhamdulillah. Jadi tipsnya seperti itu, tidak kemudian terus baca sampai kita capek, enggak. Jadi kita ada waktu-waktu misalnya setelah pada sholat maktubah kita ambil 1 juz atau 2 juz semampu kita lah, seperti itu. Tapi itu tentu saja bisa diraih dengan hasil kalau kita ada himmah ya, Nge. Oh iya. Benar-benar diniati semangat gitu, Nge. Semuanya kita puasa itu juga harus dimulai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap sesuatu kalau tidak ada niat itu ya tidak ada manfaatnya. Maka niat ini menjadi penting. Apa niat itu? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Maka niat, kesungguhan, motivasi ini harus dibangun terlebih dahulu. Ini adalah bulan istimewa. Ramadan ini adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kita dengan begitu luar biasa. Dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Maka ketika kita tata niat kita seperti itu, insya Allah kita sedetik pun tidak akan melewatkan keistimewaan Ramadan. Apapun amal ibadah yang dilakukan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, itu sama-sama kita lakukan dengan baik, sehingga akan menjadi sama-sama utama dan sama-sama istimewa. Karena apa? Karena bulannya bulan istimewa. Amalan apapun, sesederhana apapun akan menjadi istimewa. Baik, artinya di tema kita ini amalan utama tidak ada yang paling utama gitu, ya? Ainul Yakin gimana? Ya, sebetulnya amalan apapun di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, karena memang kalau bahasa kita ya, Ramadan itu bulan kulaan gitu ya. Masya Allah. Kulaan. Karena makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doa ketika masuk Rajab itu sampai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan, karena sangat penting sekali. Satu hari di bulan Ramadan itu sangat penting bagi kita untuk bekal kita di akhirat. Kalau kita benar-benar melakukan dengan baik ya dan menyiapkannya ya. Jadi yang dikatakan oleh yang dijelaskan oleh Yai Ubaidillah tadi bahwasanya membaca Al-Quran itu sangat penting karena memang Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan, bahkan jangankan kita ya, Rasulullah saja itu tadarus pada bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan Rasulullah itu disemak oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi setiap bulan Ramadan itu Rasulullah itu membaca Al-Quran dan disemak oleh malaikat Jibril. Dan itu yang namanya tadarus. Makanya kiai-kiai kita itu membuat istilah tadarus itu ada dalilnya juga. Itu di hadis riwayat Abu Dawud ya. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu." Jadi tadarasunahu, tadarus ini. Yang dikatakan oleh Yai tadi, bahwasanya tadarus itu ya satu membaca, satu nyemak, satu baca, satu nyemak. Jadi jangan kemudian hanya cepet-cepetan khotam. Kebanyakan kita ini di masjid-masjid, musola-musola,
Ayo ya apa caranya cek dan cepet khotam. Akhirnya dibaca tuh cepet. Sampai Bahkan kadang dibagi-bagi per juz gitu ya. Bahkan sampai nggak pakai disimak. ini nggak kedengar. Ini Al-Quran apa mantra ini yang dibaca? Soalnya cepet ya. Gitu. Jadi nggak seperti itu. Rasulullah itu bacanya itu pelan-pelan. Tadi juga dalilnya sudah disampaikan oleh Kiai la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bahkan di akhir hayat beliau Rasulullah ini membaca sampai 2 kali dengan malaikat Jibril, disemak malaikat Jibril, ditasheh malaikat Jibril. Jadi tadarus itu pemirsa, yang satu baca, yang lain nyimak. Bukan yang satu baca, yang lain kemudian ngobrol sembarangan, ini salah atau tidak. Habisin kuenya ya. Bukan seperti itu sebetulnya. Iya. Baik. Tetapi kita dengar kalimat tadarus itu hanya di Ramadan ya, Inge. Kalau di luar itu mungkin apa ya, tidak ada gitu rutinan seperti itu. Ada sebenarnya di kawasan-kawasan tertentu, mungkin di Gus Ainul Yakin ini, karena memang di sana ada tradisi ya. Tahfidzul Quran, ada yang menyimak kan gitu Gus ya. Ada yang baca kan begitu. Di tempat saya juga sama. Artinya di luar Ramadan kalau kita bertadarus ya bisa saja. Tapi karena bulan ini bulan istimewa, syiarnya lebih kentara. Karena di masjid-masjid, musola-musola semuanya tadarus. Pada subuh, pada tarawih. Pada subuh, pada tarawih, pada asar. Semuanya ya setiap waktu lah. Lebih utama yang mana nih ya? Kalau kita satu baca, satu menyimak, ini kan mungkin waktunya durasi lebih lama ya untuk khotamnya ya Inggi. Atau dibagi aja sih ini setiap juz kamu satu juz sehingga bahkan 2 kali pertemuan mungkin bisa khotam gitu, 15 orang gitu. Itu lebih utama yang mana ya? Dengan yang tadarus itu kan ada yang baca, ada yang menyimak, dan ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah. Baik. Maka ketika ada yang baca, ada yang menyimak, kalau salah ada yang mengingatkan. Betul. Kalau kita baca sendiri-sendiri, ya kalau benar. Kalau salah, karena memang Al-Quran itu harus digurukan. Tidak bisa Al-Quran tidak digurukan itu. Karena memang sanadnya itu harus muttasil sampai kepada Rasulullah. Cara bacanya seperti apa, kemudian tajwidnya bagaimana. Salah sedikit saja itu kan bisa merubah maknanya. Maka memang Al-Quran itu harus digurukan. Salah satunya bagaimana kita memperbaiki bacaan ini dengan tadarus. Kalau mau coba dewe-dewe ya kita setiap waktu bisa. Baik. Gitu loh. Jadi memang terbaik adalah kita ada yang menyimak dan ada yang membaca. Baik. Ustadz Ainul Yakin, tadi disebutkan wal'afin anin nas salah satu amalan yang baik gitu ya, terutama di bulan Ramadan nih. Jadi bagaimana nih kalau kita ternyata sudah berpuasa tetapi masih memendam dendam atau apa namanya belum memaafkan itu satu sama lain. Ya. Kalau kita setelah Ramadan ini tidak ada perbedaan dalam artian yang mempunyai emosi dengan tetangganya, masih nggak sapa-sapaan, maka bisa dipastikan Ramadan ini kita nggak lulus. Nggak lulus. Karena ciri-ciri orang yang lulus ketika Ramadan itu, dia semakin bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa itu, dia semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Dan semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini hanya saleh secara ritual saja, namun kita tidak saleh secara sosial. Karena Islam ini agama yang at-tawazun, agama yang imbang keduanya. Jadi nggak bisa kemudian kita berat sebelah, nggak bisa. Karena ajaran Islam pun seperti itu. Oleh karenanya itu di Al-Quran disebutkan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apa yang membuat kalian ini masuk ke neraka Sakor? Mereka menjawab, penduduk neraka Sakor itu, kami nggak sholat. Sholat ini hubungan dengan Allah. Makanya sholat itu posisi yang terbaik kita sujud. Setelah sujud kita tutup dengan apa? Dengan salam. Salam itu menengok ke kanan dan ke kiri. Setidaknya itu bisa mengisyaratkan kepada kita semua. Setelah kamu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, terlebih puasa. Puasa ini hubungannya dengan Allah. Fa innahu li wa ana ajzibi tadi disampaikan oleh Kiai Ubaidillah. Dan juga puasa itu juga ibadah solidaritas. Agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sehingga Ramadan ini kita waktunya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Waktunya memunculkan kepedulian-kepedulian sosial. Dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, karya ulama besar Al-Azhar, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, disebutkan salah satu hikmah atau filosofi puasa adalah innal insan idza shoma wa dhaqa mararatal ju'i
hasalalahu atfun wa rahmatun alal fuqara wal masakin. Orang ini kalau puasa, kalau dia lapar, maka muncullah kepedulian sosial, muncullah kasih sayang dan perhatian kepada orang-orang fakir dan miskin. Makanya puasa kita itu tidak sempurna kalau tidak ditutup dengan zakat fitrah. Baik, subhanallah. Udah panjang kali lebar ini ya, tapi insya Allah kita akan lanjutkan nanti Yai setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah baik secara individu maupun amal ibadah secara sosial. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan, dan sore hari ini bersama saya ada Kiai Ahmad Ainul Yakin LCMAG dan Kiai Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSI. Dan tema kita sore hari ini adalah amalan utama di bulan Ramadan. Kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216 atau WA melalui nomor 0812 5920 4883. Baik, Yai Ainul Yakin tadi sudah menjelaskan bahwa puasa dengan kita lapar, gitu ya, menumbuhkan kepedulian sosial begitu ya. Nah, bagaimana sekarang itu kan banyak ya, diantaranya wujud daripada kepedulian sosial ini adalah bagi-bagi takjil gitu ya, Inggi. Nah, tetapi setelah bagi takjil, kemudian kita selfie, posting, ya, gitu ya. Ini bagaimana ini dalam syariat Islam? Jadi mut'imul ji'an, memberikan makan orang yang lapar, itu adalah salah satu amalan yang istimewa dan dirindukan Al-Quran tadi. Tersatu 4 golongan yang dirindukan Al-Quran. Sekarang ini memang zamannya zaman revolusi teknologi 4.0, 4.0. Yang sekarang kita ini tidak bisa lepas dari alat yang namanya HP ini. Era disrupsi, era di mana kita itu senantiasa tergantung sama teknologi. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit posting, kan begitu kan? Nah, ini kalau itu berujung kepada ria, pamer, maka ini akan menghapus amalan ibadah puasa maupun amalan sedekah yang kita lakukan. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi kita menahan lapar, dahaga, menahan makan dan tidak minum dari terbit fajar shadiq sampai maghrib ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Amal pahalanya itu sudah dihapus oleh Allah. Karena apa? Karena masih tadi melakukan hal-hal yang bisa menghapus pahala ibadah puasa itu. Misalnya diantaranya ada al-kadzibu, berdusta. Kadang-kadang kita memposting sesuatu itu kan tidak benar kan? Hanya pansos saja. Misalkan sekarang kita buka di rumah ya, kemudian kita punya dokumen kita di restoran begitu ya, menu puasa hari ini ya, menunya macam-macam kan, ada spaghetti, ada hamburger, ada macam-macam makanan yang
kira-kira diminati lah dan tren lah saat itu. Kemudian diposting. Ini kan sebuah bentuk kebohongan. Hanya untuk dipuji orang. Dia niatnya guyonan ya gimana? Kalau seperti itu masa ada niatnya guyonan? Iya, cari perhatian aja ya, gitu. cari perhatian, cari perhatian. Maka ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, ya tentu itu ada efek negatifnya. Dan kalau ada niat riak di sana, ada niat pamer di sana, lah ini yang menjadi persoalan. Maka ini yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian kita hanya menerima lapar dan dahaga saja. Kemudian juga yang sering juga dilakukan orang adalah wal ghaibatu. Ngerasani. Ngerasani kalau dulu ya kita sama Gus Ainul Yakin ngomong-ngomong ngerasani orang lah kira-kira seperti itu. Kalau sekarang ya pakai WA Gus ya, grup-grup WhatsApp ya Gus ya. Begitu. Kita nggak punya satu grup aja. Mungkin Gus Ainul Yakin ini grup WhatsApp-nya mungkin puluhan mungkin kan gitu. Bahkan ratusan kan begitu kan. Ngerasani di grup WhatsApp itu kan. Lah ini yang bisa menyebabkan amal pahala ibadah kita diambil oleh Allah. Kemudian juga ada wan namimah. Namimah itu adu domba. Ya sekarang canggih Gus ya, ada tetangganya beli sayur, mau bayar gitu ya, difoto dengan Angel, rombongnya itu, tadi lihat kan ketika kasih uang difoto, klik, kirim kepada suaminya, loh ini loh istrimu yang ngasih dikasih uang sama tukang sayur, gimana ini masa kamu tidak kan gitu kan ya, captionnya seperti itu Gus, kan kodenya seperti itu. Ini kan adu domba, artinya ketika istrinya pulang ke rumah langsung tukaran kambek bojone. Ini kan gara-gara apa ya, ini efek negatif dari teknologi yang bisa membuat Angel seperti itu. Kemudian juga ada wal yaminul ghamus, ada sumpah palsu yang sering kali kita ucapkan untuk meyakinkan orang, apalagi sekarang kita jualan apa, ini lo barusan ditawar sekian, billahi wallah kan, padahal ada kafarohnya itu Gus ya, ada kafarohnya, itu bisa menghapus amalan puasa kita. Kemudian ini yang juga sering kita lakukan, wan nadhru bisyahwah, jadi melihat dengan nafsu, dengan syahwat. Ya ke mall di depan-depan banyak mall Gus ini senengannya Gus Ainul Yakin ini jalan di mall kemudian lihat cewek seksi gak didelok iku eman Gus ya, didelok iku dosa kan begitu kan. Lah maka harus menghindari hal seperti itu. Kalau sekarang nggak perlu ke mall Gus, cukup lihat YouTube. Ya kan ada tari striptis. Ini kalau beliau di Mesir dulu lihat cari perut lah, sering lah kan gitu. Jadi apa terbisa kalau orang puasa kemudian masih melakukan maksiat seperti itu, kamin so'imin laisa lahu min syiyamihi illal ji' wal atas, dihapus semuanya. Pahala-pahala yang utama, amalan-amalan utama yang dilakukan selama puasa akan terhapus bagaikan api yang melalap kayu bakar. Kalau ada unsur riya di sana, ada unsur-unsur dosa kepada Allah. Naudzubillahi min syarri dzalik ya. Termasuk bohong itu ketika masih di rumah bilangnya OTW ya. Ini dilakukan kayaknya ini. Pengalaman ya. Sekali. Para kiai ini mana biasanya. OTW ojo takon wae. Ojo takon wae maksudnya itu. Allah karim, baik. Menarik sekali. Yai Ainul Yakin nih, amalan utama ya salah satunya atau amalan yang istimewa di bulan Ramadan ini adalah itikaf juga nggih? Iya. Nah, ini nan sewu. Saya pernah dengar ya, kalau musola itu atau masjid itu sebenarnya bisa dikatakan masjid kalau tempat itu bisa dibuat jamaah sholat 5 waktu begitu Yai. Sementara di musola ini berarti apakah bisa dijadikan iktikaf begitu atau harus di masjid yang ditempati untuk sholat Jumat bagaimana? Ya. Sebetulnya istilah musola dan masjid itu langgar ya. Sholat nggak boleh dilanggar kan gitu. Betul. Ya. Di jalan juga nggak boleh. maksudnya dilanggar itu nggak sholat maksudnya. Betul. Ini hanya istilah saja. Jadi definisi itu dibuat oleh ulama-ulama kita sehingga ada klasifikasi antara musola dan masjid. Baik. Kalau di Timur Tengah sana nggak ada namanya musola. Semuanya itu masjid. Meskipun kecil pun masjid. Yang besar dinamakan al-jami'. Sehingga kalau di Indonesia kan ini masjid jami'. Betul. Nah, masjid jami' masjid besar. Seperti misalnya Al-Azhar itu Jami'ul Azhar. Nah, itu kalau masjid-masjid kecil ya ada masjid kecil masjid apa namanya At-Thahir atau apa dan sebagainya. Musola itu tempat sholat sebetulnya. Jadi kalau misalnya di perkantoran itu untuk di kampus itu juga ada. Dulu di Al-Azhar kampus, perkantoran ini tempat sholat. Ini dinamakan musola. Baik.
Tapi di Indonesia, musola itu fungsinya sudah hampir dengan masjid, sama dengan masjid. Hanya saja mungkin minus sholat Jumat gitu saja. Maka sebetulnya musola yang digunakan sholat tiap hari itu, ini juga sama namanya masjid juga. Karena masjid itu secara bahasa, itu tempat yang digunakan untuk sujud. Musola itu juga tempat digunakan untuk sujud. Sehingga i'tikaf apakah boleh di musola atau di masjid? Yang paling penting adalah apakah panitia atau takmir musola atau masjid itu benar-benar membuka atau menyediakan tempat i'tikaf atau tidak. Kalau memang tidak, ya nggak bisa kita memaksa untuk i'tikaf di masjid itu. Baik. Artinya boleh ya, bisa. Boleh saja, boleh saja. Ada yang memperbolehkan malah. Seperti sholat tahiyatul masjid itu tapi di musola. Itu boleh. Jadi bukan tahiyatul musola gitu ya? Bukan, tetap tahiyatul masjid. Karena memang musola itu hakikatnya juga sama dengan masjid, digunakan untuk sholat. Hanya minus, yaitu tadi sholat Jumat saja sebetulnya itu tidak kemudian membedakan, berarti ini bukan masjid dan lain sebagainya. Karena itu tadi, kalau di Timur Tengah itu nggak ada istilah musola itu malah. Jadi i'tikaf itu memang yang baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, dilakukan ketika Asyra al-Awakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dengan apa? Ya dengan berdiam diri di masjid, kemudian sholat, atau sholat sendiri juga boleh di rumah. Dan sholatnya itu tentunya tidak seperti sholat-sholat yang biasanya kita, dalam artian agak cepat dan lain sebagainya. Harusnya sholatnya lebih panjang lagi. Kalau misalnya tidak hafal Quran, bisa dengan membaca Al-Quran, atau bisa dengan bermakmum di masjid-masjid yang mengadakan Qiyamul Lail, yang dibaca Al-Quran sangat panjang sekali. Karena Rasulullah SAW ini ketika bulan Ramadan, kalau sholat malam itu bacaannya panjang-panjang. Ada hadis itu riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dia mengatakan, saya pernah sholat jamaah malam dengan Rasulullah. Ketika sholat malam, saya ikut sholat malam, kata sahabat Hudzaifah. Ternyata rakaat pertama Rasulullah baca Al-Baqarah. Saya kira paling 100 ayat, kemudian Rasulullah ruku. Ternyata lanjut sampai selesai. Saya kira paling nanti akhir Baqarah beliau ruku. Ternyata tidak, nyambung ke An-Nisa. Kata sahabat Hudzaifah, nanti paling selesai An-Nisa beliau ruku. Ternyata tidak, balik lagi ke Ali Imran. Sehingga satu rakaat itu Rasulullah membaca beberapa surat, 5 juz seperempat itu. Kalau saya tidak salah itu. Itu bayangkan kalau misalnya, dan itu bacaannya pelan, tidak cepet-cepet. Yang dikatakan Yai Ubaidillah tadi. Jadi jangan cepet-cepet sampai berebut sampai. Kalau orang Surabaya mungkin udah pulang. Ya itu tadi, kalau kita ya memang kita sesuaikan dengan makmumnya sih. Kalau memang kita sholat dengan makmum, ya paling tidak sedang-sedang sajalah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama juga. Ya jangan rakaat pertama baca surat Al-Baqarah semua, tarawihnya ya habis semua jamaahnya itu. Besok nggak mungkin jamaah di sana nanti itu. Ya disesuaikan. Tapi kalau sholat sendirian maka itu boleh. Jadi perintah warattil Qur'ana tartila itu setelah qumil laila illa qalila. Jadi artinya? Ya ayyuhal muzammil, Rasulullah itu berselimut. Beda dengan muddathir ya. Kalau muddathir itu berselimut yang tidak diawali dengan tidur. Kalau muzammil itu yang berselimut yang diawali dengan tidur. Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril dengan wahyu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Disuruh salat malam Rasulullah. Kemudian nanti di ayat-ayat selanjutnya warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya secara tajwid, ya jelas makhrajul hurufnya seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai tadi. Baik, masih berbicara i'tikaf nih Yai Ubaidillah. Sebenarnya yang dianggap, yang dinilai pahala i'tikaf itu hanya di dalam masjid atau di luarnya ini juga boleh. Kadang kan di luar pintu kacanya itu masih ada tempat-tempat gitu kan. Itu apa juga dinilai i'tikaf? Ya, kalau itu memang masih masjid, ya dinilai kan. Lah masjidun usisa alas taqwa. Jadi masjid itu memang dibangun itu berdasarkan ketakwaan. Makanya i'tikaf itu salah satu ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Jadi memakmurkan masjid dengan i'tikaf, dengan zikir, itu apa namanya juga i'tikaf. Jadi sekarang ya i'tikaf dalam konteks zaman-zaman sekarang ini juga bertadabbur.
Jadi inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dalam konteks ini banyak ulama yang mengatakan bahwa kita bertadabbur alam ketika kita iktikaf, kemudian juga merendungkan berbagai macam kejadian, itu juga amalan-amalan yang utama untuk meningkatkan dan menguatkan iman kita. Di samping tentu kita zikir kepada Allah kan. Zikir kepada Allah bisa membaca Al-Quran, juga bisa membaca zikir-zikir yang selama ini diajarkan oleh para ulama, tentunya sanadnya sampai Rasulullah. Itu di mana? Di masjid. Ya, selama itu dalam area masjid, di tengah masjid atau di luar masjid, selama itu menjadi masjid, menjadi tempat sujud, itu namanya masjid. Ya di luar ataupun di dalam. Orang-orang tertentu kan ada di pojok-pojok masjid. Juga ada orang tertentu di luar masjid karena hawanya lebih nikmat dan lebih nyaman. Kalau itu sudah dinamakan area masjid, ya tetap namanya masjid. Baik. Tadi tafakkar, baik. Tafakkaru fi khalqis samawati. Kita memikirkan sesuatu atau pokoknya kita mengingat Allah gitu ya. Tetapi kalau dalam kita iktikaf itu kemudian kita buka HP, melihat apa namanya tausiah-tausiah para ustadz di YouTube, itu bisa dinilai iktikaf ya, Nggih? Kita jawabnya nanti ditahan dulu sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Ayo, kita berubah. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Ramadan, dan kami kembali mengajak Anda yang ingin bertanya atau bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216 atau melalui WA di nomor 082159204883. Dan tadi Yai kita sambung sedikit nggih, yang terputus masih terkait iktikaf nih Yai. Bagaimana kalau kita tadi melihat video-video tapi tausiah gitu, atau kebaikan-kebaikan lah, atau tidak hanya YouTube, mungkin sekarang TikTok gitu kan, simpel-simpel banyak, cuman terus dibuka itu dalam masjid, apakah ini bernilai iktikaf juga? Orang itu iktikaf itu ingin mencari ketenangan batin, ingin dekat dengan Allah. Baik. Tentu membutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Mek ndelok TikTokan, ndelok YouTube, ngono kan berisik itu kan. Justru ini kan tidak kena tujuan iktikaf itu sendiri. Apalagi kemudian mengganggu teman iktikaf yang lain. Kan begitu. Maka hal itu seyogianya tidak dilakukan. Kalau toh dilakukan, maka tujuan iktikaf tidak tercapai di sana. Kecuali membaca Al-Quran kan memang tidak bersuara. Ya kan? Kan ada kan HP di aplikasi Al-Quran di HP itu kan ada. Boleh dibaca. Ya sambil merenungi maknanya. Moco Quran angen-angen sak maknane. Artinya orang iktikaf itu, mereka itu pingin area privasi, bagaimana mereka itu bisa berdekatan dengan Allah,
bercengkrama dengan Allah melalui ciptaan-ciptaannya sambil berpikir, melalui renungan-renungannya, melalui zikir-zikir yang dipanjatkan, asyik masyuk dengan Allah. Sehingga apa? Ada ketenangan jiwa yang didapatkan di sana. Baik, Masya Allah. Itu tujuannya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Monggo. Bapak siapa di mana, Pak? Pak Tuhat di Surabaya. Baik. Di Surabaya, J. Pak Tuhat. Pak Tuhat, monggo. Pertanyaannya. Masalah wanita. Men itu boleh nggak itikaf di masjid? Baik. Sudah cukup, Pak Tuhat? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali pertanyaan juga dari para jamaah ya, mewakili beliau. Monggo, Yai Ainul Yakin mungkin. Ya, perempuan yang udzur ya, itu sebaik mungkin memang menjauhi masjid. Meskipun kalau zaman sekarang itu ada istilahnya keamanan dari darahnya itu tidak tembus, tidak keluar mengkotori masjid dan lain sebagainya. Namun syariat kita bahwasanya perempuan itu, apalagi perempuan ya, perempuan itu dia menjaga diri di rumahnya saja itu sudah dihitung iktikaf loh. Kalau dia niatnya tuh iffah, niatnya dia itu untuk menjaga dirinya dia. Tapi kalau dia iktikaf di masjid tapi justru malah membawa fitnah. Dalam artian apalagi masih muda ya, cantik juga ya. Gitu ya. Nanti mau takif yang lainnya ini tergoda nanti nggak jadi iktikaf. Nggak fokus ya. Jadi langkah lebih baiknya di rumah membaca Al-Quran, apalagi yang masih punya suami, anak. Justru malah ketika dia itu melayani suaminya, kebutuhan suaminya, anak-anaknya, itu jauh lebih besar ibadahnya daripada dia meninggalkan rumahnya, berada di masjid untuk i'tikaf. Masya Allah. Baik. Begitu nggih, artinya orang yang mens tadi sebaiknya di rumah saja begitu ya? Bahkan kalau nggak mens pun, kalau misalnya dia i'tikaf tapi meninggalkan hak-hak suaminya, suaminya ini kerja. Misalnya pagi suaminya kerja, istrinya i'tikaf, suaminya bingung. Nggak ada yang masakin dan nggak sahur akhirnya. Masya Allah. Ketika kerja lemes, maka istri juga ikut dosa. Allah. Ada tambahan ya, Bu Dila? Ya, misalnya suaminya juga butuh kan? Itu nilainya pahalanya luar biasa, itu lebih besar itu, iya kan? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi kalau istrinya iktikaf ke masjid, kalau suaminya butuh gimana? Jadi izin dulu ke suami harus ya. Izin dulu. Haruslah. Jangankan iktikaf, puasa sunnah saja harus izin ya ini. Harus izin. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah melalui WA Yai. Dari Pak Abu Kholis di Mojokerto. Bagaimana cara menanggulangi penyakit hati, yaitu ujub, sum'ah, riya, dan takabur? Monggo dari Yai. Kalau penyakit fisik itu ada dokternya. Betul. Jadi kita kena asam urat, periksain dokter dikasih obat asam urat. Kena darah tinggi, hipertensi, kasih obat hipertensi. Kalau penyakit hati, kita sendiri yang bisa mendeteksi dan menyembuhkannya. Dengan apa? Dengan banyak istighfar kepada Allah, dengan bertakarrub kepada Allah. Memang penyakit hati ini ya orangnya sendiri yang bisa. Orang tidak bisa menilai dia itu punya penyakit hati. Dia sendiri yang mendeteksi dirinya. Saya itu riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya tadi itu. Maka hal yang paling baik dilakukan untuk nambani penyakit hati itu dirinya sendiri. Maka dia sadar, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan. Itu. Jadi memang disembuhkan oleh dirinya sendiri. Makanya kemudian Al-Ghazali itu ya menegaskan bahwa ketika kamu itu berbuat sesuatu, ya tidak usah untuk siapa-siapa, hanya selain Allah. Makanya kemudian dia mengatakan proses taholli itu menjadi penting. Bagaimana mengosongkan hal-hal itu selain Allah. Jadi semuanya hanya untuk Allah. Berperilaku pun, bertahaliyah pun juga seperti itu. Semuanya disandarkan kepada Allah. Maka penyakit-penyakit hati itu dengan istighfar dan terus minta ampun kepada Allah, mohon pertolongan Allah, maka insya Allah Allah akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut.
Baik, ada tambahan ya? Ya. Ainul yakin? Kalau penyakit fisik itu kita harus ke dokter, kalau penyakit hati kita harus ke ulama. Karena setiap kita duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang soleh, maka disitulah hati kita ini serasa terobati. Maka dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan majelis-majelis sholawat, majelis-majelis semaan Al-Quran, itu juga merupakan dalam rangka kita membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita atau mengobati hati kita yang kena penyakit-penyakit macam-macam tadi itu. Karena mohon maaf, penyakit hati itu lebih parah daripada penyakit jasmani. Allah. Kalau penyakit jasmani, kita obat itu enak sudah. Ke dokter obatnya ini tinggal beli. Betul. Tapi kalau penyakit hati, kita tuh harus treatment itu lama sekali untuk menghilangkan dengki, untuk menghilangkan emosi, untuk menghilangkan kebencian kepada tetangga kita maksudnya. Itu sulit itu, nggak gampang itu. Makanya sebelum kita ini tahu penyakit hati kita bagaimana, mendeteksinya bagaimana, maka kita harus tanya dan kita harus sering kumpul dengan para ulama melalui majelis-majelis ilmu, termasuk setiap sore nonton Gemar Ramadan. Masya Gemar Allah. Ramadan. Baik. Ini sudah ada pertanyaan lagi, Yai. Itu tadi jawabannya dari Pak Kholis ya, di Mojokerto. Berikutnya dari Kholilur Rahman, Tarokan, Banyu Anyar Probolinggo. Nggih. Tanya, Yai, ada orang kerja di bulan puasa. Bolehkah dia memberi makan mereka di siang hari? Bagaimana, Yai? Nggih. Memberi mereka makan di siang Hari. Ya, itu Mungkin kan. yang kerja itu nggak puasa gitu, Yai. Oh, yang kerja nggak puasa. Jadi kita ingin berbagi. Dapatkah pahala itu tadi? Oh, itu itu ya? membiarkan kemungkaran kalau menurut saya. Jadi orang-orang yang di rukhsah tidak puasa itu adalah ala safarin. Ya, jadi wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi yang dapatkan rukhsah itu ketika dia sakit, ya, au ala safarin dalam perjalanan, maka boleh mengganti fa'iddatum min ayyamin ukhor. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Karena itu memang keringanan khusus dari Allah. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka-mereka dalam kondisi yang sulit ya, mungkin terkena penyakit kronis atau sangat tua sekali, gitu ya. Itu mungkin dapat rukhsah. Yaitu apa? Fa fidyatun ta'am, membayar fidyah. Tapi kalau orang kerja dia bisa mengukur dirinya kan? Ya kalau memang dia tidak kuat ketika puasa, ya kerjanya dibatasi. Nah, kemudian kita support ngasih makan begitu. Ketika kita mensupport ngasih makan orang kerja itu, mereka tidak puasa, maka ini membiarkan namanya orang berbuat mungkar. Mendukung kemungkaran, dan itu akan dinilai dosa. Kita mendukung kemaksiatan. Orang tidak puasa itu maksiat. Karena apa? Meninggalkan perintah Allah. Wah, ya wong kabeh poso gak poso. Kalau apalagi kemudian kerjanya ternyata berat sekali, apa ada keringanan ya? Ya, itu bisa diantisipasi sebenarnya. Ya, sebelum kita puasa itu diantisipasi. Ketika dia puasa begitu, ya harus leren kerjanya itu. Itu menurut saya, walaupun banyak pendapat juga yang mengatakan bahwa dia dapat rukhsah juga. Tapi kalau saya, itu bukan termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Menurut saya ya, kecuali orang hamil atau orang menyusui, itu memang sudah banyak pendapat ulama yang memberikan rukhsah untuk dia fa'iddatu min ayyamin ukhor atau membayar fidyah itu. Tapi kalau untuk orang kerja itu, memang ulama ada pendapat, ada yang itu bukan termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu, bukan termasuk orang yang berat untuk meninggalkan itu. Karena apa? Dia sehat kok. Dia secara fisik sehat kok, cuma kerjanya berat. Akhirnya dia tidak kuat, salah dewe. Kan begitu. Jadi kerja yang lebih manusiawi lah, cok berat-berat. Kan begitu. Apalagi ini milih antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Ini puasa ini setahun sekali. Kerja bendino, kan begitu. Artinya dia bisa mengukur dirinya untuk tidak bekerja berat, agar dia bisa melaksanakan perintah Allah, puasa itu menurut saya. Kalau ini misalnya nih Pak Kholilur Rahman atau siapapun nanti kita ingin memberi makan yang bernilai pahala untuk berbuka puasa, ini apa sih kelebihannya ya? Ya, jadi saya kalau mungkin ya,
Pak Khalil Rahman ini memperkerjakan sepertinya. Misalnya mungkin bangun rumah atau apa gitu ya. Jadi tukangnya itu. Mungkin seperti itu. Ya alangkah lebih bijaknya Pak Khalil Rahman seperti yang Kiai tadi jelaskan, kita persempit jam kerjanya. Yang awalnya biasanya mungkin jam 8 sampai jam 4 itu membutuhkan tenaga yang begitu besar dan yang dikerjakan itu mungkin berat-berat, harus ngecor dan lain sebagainya. Mungkin untuk Ramadan ini kita bisa lebih manusiawi agar ya rumah kita misalnya bisa tetap berjalan bangunannya, prosesnya, dan tukang-tukang ini tetap bisa berpuasa, maka itu tadi jalan tengahnya bisa pekerjaannya lebih selektif lagi, dipilih yang agak ringan-ringan. Tetap yaitu tadi kita tidak boleh kemudian memberikan memberikan makan siang misalnya. Tidak boleh. Para ulama itu tentang orang-orang yang bekerja ini itu memperbolehkan tapi dengan syarat loh. Dengan syarat itu, satu, dia tidak ada niatan, oh besok saya nggak puasa karena saya besok kerja, nggak boleh. Tetap harus sahur, tetap harus bekerja. Diukur nanti. Ketika tengah perjalanan dia puasa, kok benar-benar tidak mampu, tidak kuat, misalnya mau pingsan misalnya. Kalau hanya sekedar ngelak, lapar ya itu biasa itu, orang semua puasa seperti itu, nggak boleh dia membatalkan. Kalau memang itu nanti berhubungan dengan kesehatan dia dan itu menjadi mudarat bagi dia, maka boleh. Itu pun syaratnya harus diawali dengan puasa dulu, nggak boleh diniati mulai awal. Pentingnya kita berpuasa Ramadan. Benar. Baik ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Masya Allah, terima kasih atas semua ilmu-ilmunya, rawuhnya, mudah-mudahan manfaat barokah. Sebenarnya kita maksud hati ingin memeluk gunung ya. Apalah daya tangan tak sampai. Gunung, memeluk suami. Memeluk suami. Insya Allah kita akan lanjut di episode berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, ketemu lagi. Amin. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mala Arifin, mohon undur diri. Kita tutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.